Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk menerima saya untuk wawancara dalam rangka pemenuhan tugas dari program Calonku Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perlu Bapak ketahui bahwa dalam materi ini, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu harus bisa membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu, seorang pemimpin harus bisa membedakan atau memutuskan keputusan dua yang benar. Jadi yang satu benar, yang satu lagi benar. Sedangkan yang kedua, kalau yang rujukan moral itu lebih kepada hal-hal yang menyangkut pelanggaran etika atau pelanggaran moral. Jadi kalau yang rujukan moral itu jelas-jelas salahnya, dia tidak ada dilema etika. Tapi dalam kesempatan ini saya akan lebih menekankan kepada yang namanya dilema etika. Nah, perlu diketahui dalam materi ini oleh Bapak bahwa dalam dilema etika ini, bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu dasarnya itu harus yang pertama berpihak kepada murid, Pak. Kemudian yang kedua harus dilandasi oleh rasa bertanggung jawab, dan yang ketiga harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan yang ketiga adalah bahwa dalam mengambil keputusan itu, dilema etikanya itu ada 4 paradigma atau cara berpikir. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama kita harus mengambil keputusan yaitu individu lawan kelompok. Jadi kita sebagai individu harus memutuskan, tapi kita juga harus menghadapi kelompok yang besar, di mana kita juga bagian di kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi kadang-kadang dilema itu kita harus menegakkan peraturan, tapi lain pihak kita juga harus merasa kasihan terhadap orang tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kebenaran lawan kesetiaan. Jadi dalam kasus ini, seorang pemimpin yang mengambil keputusan itu harus memilih antara rasa jujur dan rasa setia kepada orang lain. Kemudian yang keempat, jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin juga harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini, tapi juga ada juga yang terbaik untuk masa yang akan datang. Nah, itu adalah mengenai landasan berpikir dalam materi ini. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak nanti bisa menjawabnya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya sampaikan bahwa alhamdulillah pada hari ini kita bisa berdiskusi, dan perlu juga saya sampaikan, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Mepi Esos MMPD. Kebetulan pada hari ini saya masih ditugaskan menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngampra, di mana momen ini kegiatan ini terlaksana sehubungan dengan CGP dari SMP Negeri 3 Ngampra. Pak Samsul Buhori itu ingin mengikuti tahapan-tahapan terkait dengan penyelesaian pendidikan di CGP. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita mulai saja Pak untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak selama ini sering menghadapi kasus ya Pak yang disebutkan tadi, yang menyangkut dilema etika, di mana Bapak itu harus memutuskan di antara dua keputusan yang sama-sama benar. Nah, dalam hal ini yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut apakah masuk dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Ya, terima kasih ya. Pak Sam menyampaikan landasan teoritis terkait dengan dilema etika. Ya, betul Pak. Ya, tetapi sesungguhnya bahwa kondisi-kondisi yang nyata yang terjadi pada kelembagaan, terutama lembaga pendidikan yang harus berbasis pada mengutamakan kepentingan peserta didik itu, landasan teoritis itu tidak semuanya dapat ditarik. Ya. Mengapa saya katakan tidak semuanya? Karena pada saat kita mengambil sikap
terkait dengan dilema etika itu mungkin landasan teoritis ini hanya terambil sekian karena tergantung juga pada situasi dan kondisi daripada lembaga itu sendiri. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan itu. Ya, untuk identifikasi. Kemudian yang kedua, Pak, mungkin Bapak dalam mengambil keputusan sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama atau sama-sama benar. Nah, bagaimana Bapak untuk memilihnya gitu? Ya. Jadi ini dianggap benar, ini nggak benar, gitu, Pak? Ya, kadang-kadang kita memang di lembaga itu, pimpinan itu dihadapkan pada satu permasalahan. Ya. Kadang-kadang dihadapkan pada dua permasalahan atau mungkin juga banyak permasalahan. Tapi paling tidak kita harus mampu memilih manakala permasalahan dan ajas manfaat itu dari dua pilihan. Ya, dari dua pilihan. Apabila kita itu dihadapkan kepada masalah yang terkait dengan dilema etika dari dua pilihan, di mana bahwa kita harus mengambil satu pilihan, kita harus melihat dulu yang pertama adalah fakta. Fakta di lapangannya itu bagaimana. Dari fakta itu kemudian kita juga harus dilengkapi dengan data yang kita miliki. Dari fakta dan data termasuk kearifan lokal itulah yang akan mempengaruhi manakala kita mau mengambil sikap dari dilema etika itu sendiri. Tetapi yang utamanya adalah orang-orang yang akan mengambil sikap dari dilema etika itu harus merasa bahwa ini penting untuk kita bicarakan gitu. Terima kasih, Pak. Kalau diklasifikasikan ke dalam yang tadi paradigma yang tadi, Pak, apakah kasus-kasus yang sering Bapak temukan itu lebih kepada misalnya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan keasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek atau jangka panjang? Kasus mana, Pak, yang lebih Bapak sering ditemukan di sekolah ini, Pak? Yang paling hampir semuanya ada yang tadi disebutkan. Hampir semuanya ada itu ya di sekolah itu. Tapi yang sering itu terkait dengan untuk pencapaian daripada dilema etika itu sendiri. Artinya bahwa apakah kepentingan itu kepentingan sesaat atau kepentingan yang berkelanjutan, itu yang kadang-kadang ada satu sisi yang mengalami perbedaan antara pandangan. Katakanlah kalau di sekolah itu kan kita memiliki guru, memiliki wakasek, dan juga jelas memiliki TU dan pimpinan. Nah, kita harus bisa meyakinkan bahwa manakala kita mau mengambil sikap ini, apakah itu hanya untuk hari ini atau memang untuk berkelanjutan, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa di lembaga pendidikan itu semua hal itu harus berkelanjutan, harus memiliki ajas manfaat yang berkelanjutan, walaupun mungkin mengatasi masalahnya pada hari ini, tapi ajas kebermanfaatan itu harus berkelanjutan. Itu perbedaan antara kita berada di lingkungan pendidikan dengan lingkungan lembaga yang lain gitu. Jadi kalau saya simpulkan mungkin di sini itu lebih kepada paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi apa yang terbaik pada hari ini melawan juga apa yang baik bagi masa yang akan datang gitu, Pak. Selain mungkin dengan paradigma yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk tadi sambungkan disampaikan yang tadi, sekarang langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, untuk mengambil keputusan itu, Pak? Ya, yang pertama model tadi bahwa masalah itu muncul, dilema itu muncul, artinya pasti ada paling tidak dua choice ya, dua choice yang harus akhirnya kita ambil sikap satu. Tadi bagaimana saya katakan bahwa harus dilihat dulu faktanya bagaimana, kemudian kita lengkapi dengan data ya, karena bagaimanapun juga dua kondisi itulah yang akan mempengaruhi untuk mengambil sikap bagi kita. Nah, langkah selanjutnya apabila kita sudah memiliki fakta, kita memiliki data, maka kita harus ada forum yang kita buat agar semua orang itu merasa penting terhadap pengambilan sikap ini. Forum itu biasa kita sebut dengan forum musyawarah. Jadi di kita tetap harus ada musyawarah, di mana musyawarah juga tidak hanya